Pemimpin-pemimpin agama mati dan tidak ada yang bangkit. Tidak ada pemimpin agama yang mati menebus dosa umatnya, tidak ada. Buddha, Muhammad, Konghucu, siapapun, tidak ada. Semua mati dan tidak bangun-bangun. Satu-satunya yang bisa mati menebus, mati bangkit, hanya Yesus Kristus. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat sekarang ini adalah saving faith. Iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat bahwa iman itu didefinisikan secara tidak sama, tidak seragam. Karena itulah para penafsir Alkitab, para teolog itu biasanya membagi iman itu menjadi 3 macam. Pertama, ada yang namanya historical faith. Apa itu historical faith? Historical faith ialah kepercayaan kepada hal-hal di dalam sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Karena tidak semua orang bisa percaya apa yang diceritakan di dalam Alkitab. Bahkan mungkin mempersoalkannya, benarkah itu terjadi? Misalnya cerita tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Hawa didatangi ular, bujuk makan buah, lalu manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang catat di mana ceritanya? Di Alkitab. Di mana? Di kitab Kejadian. Siapa yang nulis kitab Kejadian? Musa. Apakah waktu di Taman Eden Musa sudah ada? Kan Musa belum ada. Musa baru muncul lahirnya di kitab Keluaran. Lalu siapa saksi matanya? Nah, ini jadi soal. Apakah benar cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi itu sungguh-sungguh terjadi? Soalnya di dalam kebudayaan Mesopotamia, Babilonia kuno, ditemukan satu prasasti yang namanya Enuma Elis. Dan Enuma Elis itu adalah cerita tentang penciptaan dunia, tapi lebih tua dari kitab Kejadian. Maka orang berpikir jangan-jangan kitab Kejadian itu mencaplok cerita dari Enuma Elis. Atau misalnya di Alkitab kita ada cerita tentang banjir Nuh, Batra Nuh. Tapi dalam cerita tablet yang lebih tua namanya Epic Gilgamesh, itu ada cerita tentang banjir Nuh, banjir besar. Dan kalau saudara, saya pernah teliti ini, ada banyak budaya itu punya cerita soal banjir besar, lalu ada orang diselamatkan melalui kapal atau perahu besar. Nah, itu ada di dalam Epic Gilgamesh, Mesopotamia, Babilonia kuno. Sehingga sejumlah orang akhirnya berkata, rasa-rasanya Musa itu mengambil cerita itu dan dimasukkan ke dalam Alkitab. Ada banyak hal yang di dalam Alkitab yang tidak semua orang bisa mempercayai itu. Cerita Yesus lahir dari seorang perawan, masuk akalkah? Benarkah demikian? Yesus berjalan di atas air, benarkah demikian? Yesus mati dan bangkit, benarkah demikian? Nah, semua itu orang butuh iman untuk percaya. Benarkah Musa pernah pukul laut dan laut terbelah? Kok kayak dongeng ya? Orang butuh percaya semua yang Alkitab katakan. Nah, itu namanya historical faith. Tapi tidak semua orang bisa percaya itu. Saya itu kuliah doktoral untuk S3 saya itu 2 kali. Kuliah yang pertama batal di tengah jalan. Karena saya bertemu dengan dosen-dosen liberal yang percaya bahwa Kejadian 1-11 itu dongeng. Ya. Lama-lama saya bosan, belajar apa ini, kok kita belajar Alkitab kok jadi dongeng itu bagaimana? Jadi tidak semua orang percaya yang Alkitab katakan. Tapi kalau saudara bisa percaya 100% yang Alkitab cerita apa saja saudara percaya, itu namanya historical faith. Ya. Iman jenis kedua namanya practical faith. Iman dalam hidup hari-hari. Kalau saya sakit, saya percaya Tuhan sembuhkan. Kalau saya dalam masalah, titik terendah dalam hidupku, Tuhan tolong. Dia bisa memberkati saya. Saya utang banyak, tapi saya percaya bahwa Dia sanggup memberkati saya sehingga utang saya lunas. Dokter sudah vonis saya 3 bulan lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Itu namanya practical faith. Tapi jenis iman yang ketiga namanya saving faith. Ini iman yang membuat saudara tidak jadi masuk neraka, tapi saudara pergi ke surga. Saudara tidak jadi binasa, tapi saudara akan menikmati hidup yang kekal. Karena ingat, kita hidup di dunia ini kan gak selesai di sini. Habis mati kan beda dengan anjing. Anjing ada, kita potong dia jadi RW, selesai. Ya, babi dijadikan sate babi, selesai. Tapi manusia dimutilasi kan gak selesai.
Tubuhnya bisa hancur, jiwanya kekal. Maka ada hidup setelah mati. Nah, setelah mati itu kita kemana? Neraka kah atau surga? Nah, butuh iman supaya kita tidak pergi ke neraka, tapi ke surga. Itu namanya saving faith. Jadi ada historical faith, ada practical faith, dan ada saving faith. Nah, hari ini saya akan bicara soal saving faith, yaitu iman yang membuat kita selamat dari murka Allah. Iman yang menyebabkan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, dalam saving faith, supaya orang diselamatkan, Alkitab hanya bicara caranya cuma satu, yaitu kamu beriman, tidak tambah apa-apa lagi. Cukup iman saja. Roma 3 ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan firman Tuhan, ya kan? Jadi orang diselamatkan bukan karena dia melakukan firman. Orang diselamatkan bukan karena dia taat firman, tidak. Diselamatkan karena iman. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Maka di sini ketaatan terhadap hukum Taurat dibuang. Selamat itu hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Lalu Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu pemberian di mana orangnya tidak layak menerima. Kalau abang kerja buat saya kasih gaji 5 juta setiap bulan, itu namanya gaji, itu namanya upah. Tapi kalau abang nggak kerja, tiap bulan saya kasih 5 juta, itu namanya kasih karunia. Abang sudah nggak kerja lagi, fitnah saya keliling Surabaya, tapi saya masih kasih 5 juta tiap bulan, itu namanya kasih karunia yang besar, amazing grace. Ya, nah kasih karunia itu artinya kamu tidak layak. Nah, karena kasih karunia kamu diselamatkan, artinya semua kita ini nggak layak diselamatkan. Hanya kasih karunia, tapi kasih karunia itu harus diterima oleh iman, bukan hasil usahamu. Bukan karena kamu taat makanya kamu diselamatkan, bukan. Bukan karena kamu rajin ibadah, bukan karena kamu rajin kasih persepuluhan, bukan karena kamu begini, bukan karena begitu, bukan karena kamu baik. Itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kalau begitu, soal saving faith, Alkitab bicara selamat itu karena iman saja. Sekarang, kalau kita tanya ketemu orang Kristen di jalan, apakah kamu beriman? Dia pasti bilang, ya saya beriman. Saya pergi ke penjara, ada penjahat-penjahat di sana yang nama Markus, nama Petrus, yang sudah agama Kristen. Kamu beriman? Beriman. Tanya orang yang lagi mabuk juga, kamu beriman? Beriman. Semua orang rasa beriman. Tapi benarkah semua orang telah beriman? Nah, ini yang jadi soal. Menurut saya, banyak orang tidak beriman, tapi mereka hanya mengira mereka sudah beriman. Kalau begitu, Pak, sebenarnya iman yang benar itu yang bagaimana sih? Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini. Sambil saya jelaskan, saudara nilai diri saudara ya. Nilailah apakah benar saya ini sudah beriman atau benar atau belum. Ya, saya tidak bicara historical faith, tidak bicara practical faith, saya bicara saving faith. Sekarang saya berikan beberapa hal. Pertama, iman adalah kepercayaan yang didasarkan pada firman Tuhan atau janji Tuhan. Jadi ada firman, saya percaya firman itu, nah itu namanya iman. Kalau nggak ada firman tapi kamu percaya, itu namanya nekat. Ya kan? Kita mau ke Malang, hujan lebat sekali. Lalu Bapak bilang, mari kita jalan saja, beriman saja, pasti hujan berhenti. Sekarang kita tanya, pernahkah Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa kalau anak Tuhan jalan, hujan berhenti? Pernah? Nggak pernah. Tuhan bisa berhentikan hujan, bisa, tapi Dia nggak pernah janji bahwa hujan pasti berhenti. Ya kan? Kalau saudara sakit dan saudara yakin pasti sembuh, saya tanya, pernahkah Tuhan janji saudara pasti disembuhkan? Atau enggak? Atau Tuhan bisa menyembuhkan, hanya belum tentu Dia mau. Makanya banyak orang yang percaya juga mati juga kan?
Ada orang di Surabaya sini, anaknya mati. Biasa kan kalau orang mati begitu kan mengadakan ibadah penghiburan kan. Tapi dia nggak mengadakan ibadah penghiburan, ibadah pembangkitan. Tiap malam, mujizat terjadi di tempat ini, dalam nama Yesus bangkitlah. Tunggu, nggak bangkit. Malam kedua lagi bangkitkan, tidak bangkit. Malam ketiga juga tidak bangkit. Terpaksa kubur. Habis itu murtad orangnya. Tuhan ingkar janji. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa kalau anakmu mati akan bangkit? Kalau Tuhan mau bangkitkan bisa, tapi tidak ada kewajiban bahwa dia pasti bangkitkan. Maka iman harus didasarkan pada janji Tuhan. Kalau Tuhan tidak janji tapi kamu yakin, itu namanya nekat. Sekarang lihat Kejadian 15. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Lalu ayat 6-nya, lalu percayalah Abraham. Tuhan berfirman, Abraham percaya. Itu berarti iman memang harus didasarkan pada firman. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu harus berhubungan dengan firman. Nah, kalau kita bicara dalam konteks keselamatan, dan kita percaya bahwa keselamatan itu dalam Kristus, maka beriman itu artinya percaya kepada apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Alkitab bicara Yesus sungguh-sungguh Allah. Percayakah engkau akan hal itu? Percaya. Alkitab bicara Yesus Allah jadi manusia. Percayakah engkau? Alkitab bicara Yesus mati di salib menebus orang berdosa. Percayakah engkau? Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus akan datang kembali jadi hakim di akhir zaman. Percayakah engkau apa yang dikatakan Alkitab? Dalam hal ini saya mau tekankan bahwa beriman itu adalah percaya kepada segala sesuatu yang Alkitab katakan tentang Yesus. Tekanan saya pada segala sesuatu. Artinya, kalau kamu percaya sesuatu tentang Yesus tapi tidak percaya hal lain yang Alkitab katakan tentang Yesus, kamu belum beriman. Coba gini ya. Kalau orang percaya Yesus Allah, puji Tuhan. Tapi kalau dia nggak percaya Yesus jadi manusia, dia belum beriman. Salah imannya, tidak lengkap imannya. Kalau dia percaya Yesus Allah jadi manusia, tapi dia nggak percaya Yesus mati, dia bukan beriman. Kalau dia percaya Yesus Allah manusia mati tapi tidak bangkit, dia tidak beriman. Dia percaya Yesus Allah jadi manusia mati bangkit naik ke surga tapi nggak akan datang lagi, itu juga bukan beriman. Sekarang saudara coba tanya saksi Yehova, apakah saksi Yehova percaya Yesus itu juru selamat? Orang saksi Yehova akan bilang yes. Percaya bahwa Yesus mati? Yes. Percaya Yesus bangkit? Yes. Percaya Yesus naik ke surga? Yes. Percaya Yesus akan datang dari hakim di akhir zaman? Yes. Percaya Yesus sebagai Allah, Tuhan juru selamat? Tuhan? No. Kenapa? Karena saksi Yehova percaya Yesus itu penghulu malaikat yang namanya Mikael. Kalau begitu mereka percaya sejumlah hal tentang Yesus, tapi tidak percaya semua hal tentang Yesus. Waktu saya ngomong dengan seorang Islam, kalau kamu percaya Yesus kamu selamat, tidak percaya Yesus kamu tidak selamat. Lalu orang Islam itu bilang, kami orang Islam juga percaya Yesus. Saya bilang, percaya bagaimana? Kami percaya bahwa dia adalah salah seorang nabi kami. Oke, apakah Yesus benar nabi? Yes, Yesus memang nabi. Karena dia berkata bahwa seorang nabi tidak pernah diterima di tempat asalnya. Berarti Yesus memang nabi. Sama orang Islam percaya di nabi? Yes, tapi tanya, apakah kamu percaya dia Tuhan? Tidak. Kalau begitu, mereka percaya dia nabi, tidak percaya dia Tuhan. Sementara Alkitab berkata, dia nabi, dia Tuhan, imanmu tidak lengkap. Maka kamu tidak beriman. Kalau begitu, iman itu apa? Iman kepada Yesus artinya percaya segala hal yang dikatakan Alkitab tentang Yesus. Oke, paham? Sekarang yang kedua. Iman yang menyelamatkan mempunyai Yesus Kristus sebagai objeknya. Nah, kalau yang pertama tadi saya bicara percaya tentang Yesus. Iman yang benar bukan hanya percaya tentang Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Alkitab banyak memberi informasi tentang Yesus dan kita harus percaya itu. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Berarti Alkitab mengatakan Yesus itu Allah, firman Allah, dan Dia pencipta dunia ini. Kamu percaya? Percaya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus jadi manusia. Percayakah kamu tentang itu? Percaya.
Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini mengatakan Yesus memang datang untuk mati. Percayakah kamu tentang itu? Percaya. Kalau begitu, kamu sudah percaya apa yang Alkitab katakan tentang. Tapi kamu percaya tentang, belum tentu kamu percaya kepada. Karena Alkitab bergerak lebih jauh. Ada tuntutan untuk menjadikan Yesus sebagai objek kepercayaan Anda. Yohanes 3:16 bilang, percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 25, percaya kepadaku. Ayat 26, yang percaya kepadaku. Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti iman itu bukan hanya soal percaya yang Alkitab katakan tentang Yesus, tapi harus percaya kepada Yesus. Pak, tapi apakah nggak sama? Enggak. Ada orang cerita sama saya, Pak, saya nginjili mertua saya. Lalu saya nanya pada mertua saya, apakah Mama percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Apakah Mama percaya bahwa Tuhan jadi manusia waktu Natal itu? Percaya. Apakah Mama percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Percaya. Apakah Mama percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Percaya. Apakah Mama percaya Yesus sudah naik ke surga? Percaya. Apakah Mama percaya Tuhan Yesus akan jadi hakim di akhir zaman? Percaya. Sekarang maukah Mama terima Yesus? Tidak. Iya, aneh ya. Berarti si mama mertua itu percaya tentang Yesus, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Ada satu kasus, ada seorang di Sumba nginjili omanya. Omanya ini masih bukan Kristen, masih kafir. Lalu dia injili, percaya Yesus begini, mati bangkit, percaya semuanya. Lalu maukah oma terima Yesus? Lalu oma bilang, saya tanya dulu, kalau saya terima Yesus berarti saya mati masuk mana? Oh, oma akan masuk surga. Kalau orang tidak percaya Yesus masuk mana? Oh, akan masuk neraka. Kalau begitu oma tanya, kira-kira opamu itu masuk surga apa neraka? Karena opa tidak percaya Yesus, jadi opa pasti masuk neraka. Jadi opa pasti masuk neraka? Iya. Lalu oma percaya Yesus akan terima Yesus akan masuk surga? Iya. Oh, jadi kamu datang ngomong supaya opa di neraka kau bawa oma ke surga? Kamu mau pisahkan opa dan oma? Dasar anak walat. Coba bayangkan, saya heran ada orang begitu. Tapi tanya Yesus mati, percaya, bangkit, percaya. Kalau begitu percaya tentang Yesus itu tidak identik dengan percaya kepada Yesus. Saudara baca di internet, ada dokter jantung hebat sekali, tamatan luar negeri, punya pengalaman 40 tahun bedah jantung. Saudara baca komentar-komentar, wah dari semua pengalaman bagus. Ya. Saudara percaya semua informasi dokter ini, dokter bedah jantung yang hebat, kaliber. Tingkat keberhasilannya 90%. Tahu-tahu saudara sendiri kena serangan jantung dan harus jantungnya dibedah. Saudara mau serahkan diri di bedah dokter itu enggak? Kalau enggak, kamu hanya percaya tentang dokter itu, tapi tidak percaya kepada dokter itu. Atau saya kasih ilustrasi lain. Ini sungguh-sungguh terjadi, cerita lama. Di air terjun Niagara, Charles Bronlin membuat seutas tali, ikat di sini, lalu ikat di sini, di atas air terjun. Lalu dia mulai jalan di atas tali, satu utas tali saja dia jalan, selamat. Lalu dia balik lagi jalan-jalan, miring, selamat. Lalu banyak orang lihat, tahan napas ini kalau jatuh bagaimana. Lalu dia tanya, sekarang saya akan jalan dari sini di atas seutas tali. Siapa yang percaya saya pasti selamat sampai sebelah? Semua percaya. Dia jalan lagi, wah selamat. Saya akan balik lagi ke sana. Siapa yang percaya saya pasti selamat? Semua percaya. Dia balik lagi. Sekarang dia tanya, tadi saya jalan sendiri, seandainya saya bawa orang lain di pundak saya, siapa yang percaya bahwa saya pasti selamat dengan orang di pundak saya? Oh, percaya. Nah, kalau begitu siapa mau ikut? Kamu percaya? Mau ikut? Jangan Pak, yang lain saja. Percaya bahwa saya bawa orang pasti sampai selamat? Percaya. Mau ikut? Enggak. Kalau begitu orang itu hanya percaya pada Bronlin, tapi tidak percaya, hanya percaya tentang Bronlin, tapi tidak percaya kepada Bronlin. Percaya tentang Yesus itu banyak orang bisa, tapi percaya kepada Yesus itu berbeda. Maka iman yang benar bukan hanya percaya semua yang Alkitab perkatakan tentang Yesus, tapi harus percaya kepada Yesus sebagai objeknya. Sekarang yang ketiga, penekanan dari iman yang menyelamatkan itu adalah kepercayaan kepada Kristus sebagai juru selamat atau penebus. Ini penting, inilah saving faith. Tadi saya bilang kan, ada historical faith, ada practical faith.
Tapi historical faith dan practical faith tidak menyelamatkan. Dengan kata lain, kalau kamu percaya semua yang Alkitab katakan dan kamu tidak punya Kristus sebagai juru selamat atau penebus, kamu akan tetap binasa, masuk neraka. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus membuat mujizat, penolong dalam kesesakan, baik-baik, tapi kamu mati tetap masuk neraka juga. Itu practical faith. Tapi practical faith tidak menyelamatkan. Nah, ini penting. Hari ini ada banyak orang percaya Yesus, tapi dia percaya Yesus hanya sebagai dokter, Yesus tabib, Yesus pelaku mujizat, Yesus pemberi berkat, Yesus penolong dalam kesukaran, tapi dia tidak percaya Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Saudara perlu ingat bahwa waktu malaikat menyuruh memberi nama bayi Natal itu Yesus, itu tidak berhubungan dengan urusan lain, tapi berhubungan dengan keselamatan dari dosa. Matius 1. Ya, dia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus itu berkaitan dengan penyelamatan dari dosa. Sehingga kalau imanmu kepada dia tidak melibatkan kepercayaan kepada dia tentang juru selamat dan penebus orang berdosa, kamu tak mungkin diselamatkan. Lihat kata-kata Paulus dalam Roma pasal 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kenapa jalan pendamaian? Karena kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak berdamai dengan Allah. Kamu musuh Allah, seteru Allah. Allah bermusuhan dengan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Melalui Yesus Allah berdamai dengan dunia ini. Kristus ditentukan sebagai jalan pendamaian karena iman. Tapi tidak hanya iman, iman dalam darah. Apa artinya iman dalam darah? Kalau saya percaya saya sakit, Yesus menyembuhkan, ada darah di sana? Nggak ada itu. Kalau saya percaya utang saya Tuhan pasti berkati, saya bisa bayar utang, ada darah di sana? Nggak ada. Saya percaya saya dalam kesulitan, Tuhan tolong saya, kasih jalan keluar, ada darah di sana? Nggak ada. Kalau begitu iman model begitu penting untuk hidup, tapi tidak penting untuk menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu harus dalam darah. Kalau darah, apalagi kalau tidak berkaitan dengan di atas kayu salib dia curahkan darahnya, yang dalam perjamuan kudus kita minum dalam simbol anggur sebagai simbol darah Kristus yang dicurahkan. Maka iman dalam darah itu artinya kalau kamu beriman dalam darah, kamu diperdamaikan dengan Allah, kamu tidak akan dihukum. Tapi kalau tidak melibatkan iman dalam darah, kamu tidak selamat. Saya kasih kata-kata dari Ellicott. Di dalam penumpahan darah itulah esensi pendamaian dilakukan di kayu salib terkandung. Tidak diragukan lagi bagian-bagian lain dari kehidupan Kristus mengarah pada peristiwa ini. Tapi ini adalah tindakan yang memuncak dalamnya yang dipandang sebagai penebusan. Maka imanmu kepada Kristus harus berkaitan dengan penebusan. Saya jelaskan satu ayat lagi, 1 Korintus 15:19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Ini agak rancu ayat ini. Saya change urutannya. Saya baca ayat ini begini. Jikalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup ini saja, maka kita orang paling malang di dunia. Maksudnya bagaimana? Ini kan saya hidup di sini, saya mati di sini. Habis mati kan masih ada hidup lagi. Nah, saya beriman pada Kristus itu yang bagian mana? Kita harus beriman pada Kristus pada bagian ini dok, kita hidup. Tapi kita harus beriman pada dia juga untuk hidup yang setelah mati ini. Kalau saya hanya beriman pada Yesus di sini tapi tidak di sini, sesungguhnya saya orang paling malang di dunia. Mengapa? Karena di sini saya percaya dia menyembuhkan saya. Di sini saya percaya dia memberkati saya. Dia penolong dalam kesukaran. Tapi setelah saya mati, kepercayaan saya tidak melibatkan yang di sini. Saya malang. Kenapa? Karena apa artinya sembuh dari sakit? Apa artinya Tuhan berkati kaya raya? Apa artinya Tuhan berlimpah? Mati masuk neraka. Makanya Alkitab bilang apa? Apa artinya seorang punya isi dunia ini tapi kehilangan nyawa? Punya segala sesuatu tapi kalau mati, apa artinya? Ada orang yang miskin dari kecil, miskin sengsara, luar biasa. Sampai sakit-sakitan, sudah sakit jantung yang parah. Lalu dokter nasihat keluarga, tolong ya, ini orang sakit jantungnya parah, dia nggak boleh dapat berita apapun yang mengagetkan. Karena kalau ada yang kaget, dia bisa terkejut, serangan jantung mati. Jadi usahakan supaya pasien ini tidak boleh dapat berita yang mengagetkan. Mau berita baik atau berita tidak baik, pokoknya tidak boleh kaget. Nah, sementara dia terbaring di rumah sakit, terkuaklah suatu misteri hidupnya, bahwa ternyata dia ini pernah punya warisan yang banyak sekali, dapat warisan 10 miliar. Lalu keluarga merasa perlu sampaikan bahwa dia itu ada warisan 10 miliar.
Tapi keluarga ingat, menurut dokter, nggak boleh kasih tahu dia hal yang mengagetkan. Jangan-jangan kasih dia mengagetkan, tahu-tahu dia mati, bagaimana? Jadi kita harus berhati-hati dalam menyampaikan. Maka keluarga pikir-pikir kayaknya orang paling bijak untuk sampaikan itu adalah pastor, pendeta. Lalu dipanggillah pastor. Pastor, ini ceritanya begini. Tolong pastor, karena orang bijaksana dekat Tuhan, tolong sampaikan secara berhati-hati, karena menurut dokter nggak boleh kaget, nanti mati. Tolong sampaikan bahwa dia itu ada uang 10 miliar. Akhirnya pastor datang ke rumah sakit, dan pastor juga pikir bagaimana caranya. Lalu pastor bilang, Pak, saya mau tanya, seandainya Bapak punya uang 10 M, Bapak bikin apa? Pasiennya bilang, Pak pastor, jangan seandainya, kalau saya ini dari dulu sampai sekarang ini miskin. Jangan seandainya, gak mungkin. Pastor balik begini, misalnya kalau Bapak punya uang 10 miliar, gak usah misalnya, saya gak mungkin punya uang. Pastor balik, umpama kalau kamu punya uang 10 miliar. Dia bilang, pastor, tidak mungkin saya punya uang 10 miliar. Pastor balik, andai kata kamu punya uang 10 miliar, apa yang kau buat? Marahlah pasien ini. Masih bilang, pastor, seandainya, misalnya, andai kata saya punya uang 10 miliar, pastor mau tahu saya bikin apa? Saya kasih semua untuk pastor. Begitu saya kasih semua untuk pastor, pastor kaget, serangan jantung dan mati. Sekarang pastor dapat 10 miliar kan? Tapi pastor sudah almarhum. Apa artinya 10 miliar bagi almarhum? Apa artinya orang punya isi dunia kalau kehilangan nyawanya? Jadi kalau kamu hanya beriman kepada Yesus untuk hal-hal di dunia, kamu bisa sehat, kamu bisa hidup berkelimpahan, kamu bisa muncul, atau kamu bisa lolos dari segala macam kesulitan. Tapi imanmu kalau hanya di sini, tidak sampai di sini, kamu orang paling malang di dunia. Kalau begitu, iman kepada Kristus itu harus di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan untuk hidup yang datang, kamu harus percaya Dia sebagai juru selamat dan penebusmu. Kamu orang berdosa yang harus binasa, tapi Dia mati menebus kamu. Dan apakah kamu terima Dia sebagai penebusmu atau tidak? Kalau tidak, jangan mimpi diselamatkan. Keempat, iman yang benar itu harus mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Pertama-tama, iman itu harus melibatkan pikiran. Orang harus mengerti sesuatu, lalu dia percaya sesuatu itu baru nama iman. Tapi kalau saya percaya tapi saya nggak tahu apa yang saya percayai, itu iman macam apa? Iman itu melibatkan pikiran, mengerti. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Makanya yang paling penting dari dengar firman itu ngerti. Ada banyak orang sungguh-sungguh tapi tidak mengerti. Nah itu repot itu, ya. Percayakah kamu? Percaya. Mengerti? Tidak. So, apa yang dia percayai? Makanya saya bilang tadi, tanya ke semua orang Kristen, apakah kamu percaya? Mereka pasti mengaku orang percaya. Tapi begitu kita tanya dasar-dasar Injil, mereka tidak mengerti. Kalau begitu, itu bukan beriman. Dia hanya kira dia orang beriman. Ingat, orang tidak harus mengerti semua tentang doktrin-doktrin Kristen yang berat-berat tentang Tritunggal, Kristologi. Bukan. Mengerti dasar Injil. Pertama, kamu, saya orang berdosa. Kita semua harus dimurkai oleh Tuhan. Tapi, dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan cara apapun. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berbuat dosa juga tidak bisa. Saudara lihat khotbah saya yang kali lalu, ya. Kalau begitu, saya pasti dimurkai oleh Allah. Tapi Allah cinta saya, lalu Dia berikan Kristus untuk dunia ini, datang, lalu melahir, lalu mati, disalibkan, dibangkitkan bagi saya, dan sekarang Dia tuntut saya untuk beriman. Kamu mengerti semua itu? Mengerti. Kalau kamu mengerti, baru kamu bisa percaya. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu tidak bisa dikatakan percaya. Maka iman itu harus butuh persetujuan intelek. Makanya yang paling penting dalam mendengar firman itu mengerti. Saya setiap kali berdoa kalau mau khotbah itu selalu minta supaya orang diberikan pikiran yang baik untuk mengerti. Makanya saya di jemaat saya bilang, kalau ada pendeta pengkhotbah yang ada amin, saudara, jangan hanya amin-amin saja kalau nggak mengerti. Amin itu kalau yakin itu benar, ada amin, amin. Tapi kalau ada orang ngomong salah, ada amin, tidak ada amin. Kalau saudara masih bingung ada amin, tunggu dulu, mikir dulu, benar nggak? Maka harus mengerti firman. Tapi saudara, yang kedua, setelah mengerti, emosi atau perasaan itu harus terlibat. Tidak hanya cukup mengerti di otak kita,
Tapi perasaan kita itu harus terlibat. Misalnya, ada perasaan sedih karena berdosa. Ada merasakan kasih Allah yang luar biasa. Ada keyakinan akan penebusan Kristus. Ada rasa sukacita setelah kita terima Kristus. Perasaan itu main, bukan hanya otak. Kalau saya dengar lagu tua dulu ya, ada lagu yang bilang begini. Kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, sorga hanya impian, tiada sukacita. Kalau bukan kasih, kalau tidak ada kasih, lautan akan kering, burung takkan terbang, matahari takkan bersinar. Saya betul-betul bersyukur ada rasa sukacita. Iman itu melibatkan perasaan. Tapi yang ketiga, iman juga harus melibatkan kemauan atau kehendak, keputusan. Karena untuk apa kamu mengerti, untuk apa kamu merasa, tapi kamu tidak bertindak. Sekarang kita lihat cerita pertobatan anak bungsu di dalam Lukas pasal 15. Coba lihat ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ini pikirannya boleh jalan. Dia jaga babi, makan makanan babi, sementara di rumah bapaknya ada limpah-limpah makanan. Mikir dia. Setelah pikirannya, terus ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa, aku tidak layak. Ini perasaan main. Dan ayat 19, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini tindakan atau kehendak. Maka iman yang menyelamatkan harus mengerti pikiran, melibatkan perasaan di dalam, dan berikut ada action, kehendak. Itu baru disebut sebagai iman. Kelima, iman yang benar tidak akan mempunyai cadangan kepercayaan lain atau agama lain. Beriman kepada Kristus itu artinya hanya Kristus saja, tidak boleh ada yang lain. Di dalam Alkitab ada banyak contoh. Di Kisah Rasul pasal 8 tentang Simon si penyihir. Ada kasus di gereja Korintus di 1 Korintus 10. Ada kasus jemaat Galatia di Galatia pasal 4. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, tapi masih pegang kepercayaan yang lain. Ada banyak orang Kristen jadi Kristen, tapi tidak melepaskan kepercayaan yang lain yang dipegang sebelumnya. Itu bisa agama sebelumnya, atau bisa ajaran turun-temurun dari nenek moyang yang tidak dilepas. Sekalipun sudah Kristen, tapi pikirannya masih pikiran-pikiran yang, kalau mau foto, ini sudah Kristen, ayo kita foto. Pas mau 3 orang mau foto, jangan dong, jangan foto 3 orang. Kenapa? Nanti yang satu mati duluan. Itu pikiran dari mana coba? Menurut saya mau foto 3 orang atau tidak orang, pasti ada yang mati duluan kan? Coba, ada begitu banyak orang, saya nggak tahu ada tradisi dari mana, tapi hampir di semua kebudayaan mereka percaya bahwa orang kalau sudah mati itu 40 hari itu rohnya masih gentayangan. Itu bukan ajaran kitab suci. Dari mana? Saya pernah kenal seorang nenek, seorang mbah. Dia keluarga semua Muslim, hanya dia Kristen sendiri, jadi Kristen. Lalu dia tinggal sendiri sampai dia mati. Dia dekat sekali dengan saya. Setelah dia mati, 40 hari kemudian datanglah keluarga yang Islam itu. Mereka bilang bahwa selama 40 hari Mbah masih di sini dengan kita. Nanti setelah 40 hari baru Mbah pamitan. Nah, apa bukti Mbah pamitan? Di tempat tidur, tempat mayat dibaringkan dulu. 40 hari yang lalu mereka ambil terigu, diayak di tempayan, lalu taruh di bawah tempat tidur. Percaya setelah 40 hari nanti Mbah datang, ada cap kaki di situ. Saya juga penasaran, benar gak? Maka malam ke-40 itu saya tidur di atas tempat tidur itu. Jam 1 pagi saya lihat, oh belum. Jam 3 pagi saya lihat lagi, belum. Jam 5 pagi saya lihat, belum juga. Ini Mbah nggak datang. Timbullah kenakalan saya. Ini orang-orang ini mesti dikerjain. Saya buka sandal saya cap kaki 2. Setelah itu saya tidur kembali. Jam 6 pagi mereka lihat, wah Mbah sudah pamitan. Saya menyesal hari itu. Harusnya saya jangan begitu. Gara-gara saya begitu mereka makin percaya itu. Tapi berapa banyak orang yang percaya demikian? Ada berapa banyak orang Kristen yang percaya ada roh gentayangan dan lain sebagainya. Tadi saya khotbah yang di PTC tentang orang kaya dan Lazarus. Matilah orang kaya, matilah Lazarus dan ada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham, terjemahan yang lebih benar itu adalah di dada Abraham. Saya jelaskan detail, artinya surga. Sementara itu orang kaya itu mati dan dia menderita sengsara di alam maut. Bahasa Yunaninya Hades. Hades bisa berarti neraka. Karena itulah, maka begitu mati Lazarus di surga, orang kaya itu di neraka.
hari itu juga. Maka tidak ada roh gentayangan. Maka jangan percaya ada orang yang kerasukan tuh kerasukan roh orang mati. Nggak ada itu. Semua yang kerasukan tuh kerasukan setan. Nggak ada arwah gentayangan, suster ngesot dan sebagainya, si manis jembatan Ancol. Semua arwah gentayangan tidak ada di Alkitab, hanya ada di Indosiar. Tapi berapa banyak orang percaya tahyul-tahyul? Mereka percaya Kristus, tapi masih mempunyai pemahaman dan pandangan yang lain. Ada orang bilang, Pak, saya sampai sekarang tidak bisa memutuskan memeluk Kristen atau Islam. Saya memutuskan untuk memeluk kedua-duanya. Kenapa? Karena Kristen dan Islam itu sering bertentangan, Pak. Yang ini benar, yang ini bilang salah, yang ini bilang salah, yang ini bilang benar. Jadi kalau saya Kristen dan ternyata Kristen salah, Islam yang benar, silakan saya. Tapi kalau saya percaya yang Islam, yang ini yang benar, silakan saya. Jadi saya memutuskan, saya percaya dua-dua. Saya Krislam. Supaya kalau Kristen salah, saya bisa diselamatkan lewat Islam. Tapi kalau Islam salah, saya bisa diselamatkan lewat Kristen. Bukankah itu bijak? Itu bukan bijak, tapi itu tak beriman. Ingat, Tuhan paling benci sinkretisme, penggabungan dua kepercayaan. 1 Raja-Raja 18:21. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Jangan kau ikut Tuhan, Baal juga. Yosua 24. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, setia dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah itu atau Tuhan. Gak bisa dua-duanya. Karena apa? Mengapa kepercayaan itu penting? Karena kamu tidak sungguh-sungguh percaya Yesus kalau kamu masih punya kepercayaan yang lain. Sekarang coba saudara pikir, mengapa mobil saudara harus ada ban serep? Untuk apa bawa ban serep? Supaya kalau ban mau bocor, kan ada serepnya. Itu berarti karena kamu berpikir banmu bisa bocor. Tapi seandainya kamu tukar banmu, gak usah pakai karet, gak usah pakai angin, pakai semen, campuran. Ketika kamu pakai campuran di mobilmu, bisakah banmu bocor? Gak, maka gak usah ban serep. Ya kan? Kalau kamu yakin tak bisa bocor, jangan bawa ban serep. Kalau kamu masih bawa ban serep, artinya kamu masih ada kemungkinan bahwa ini bisa bocor. Kalau kamu yakin Yesus juru selamat, percaya dia, lepaskan yang lain. Jangan abu-abu. Karena apa? Karena keselamatan gak ada di lain. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Pemimpin-pemimpin agama mati dan tidak ada yang bangkit. Tidak ada pemimpin agama yang mati menebus dosa umatnya. Tidak ada. Buddha, Muhammad, Konghucu, siapapun tidak ada. Semua mati dan tidak bangun-bangun. Satu-satunya yang bisa mati menebus, mati, bangkit hanya Yesus Kristus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Kalau memang begitu, kenapa kamu tidak percaya Yesus saja, tapi percaya dengan yang lain? Iman sejati tidak punya cadangan kepercayaan yang lain. Nah, tadi di awal saya beritahu saudara, selamat itu karena iman, bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tapi kita beriman. Karena itu, jangan ada orang yang berpikir berbuat baik supaya selamat. Kalau saudara berpikir saudara berbuat baik itu selamat, saudara justru tidak selamat. Karena setiap orang yang mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat, itu di bawah kutuk. Karena itu, buanglah seluruh perbuatan baik saudara dalam urusan keselamatan. Ada orang tanya, Pak, kalau begitu, apakah orang Kristen perlu berbuat baik? Saya bilang, tidak. Untuk keselamatan. Kalau untuk yang lain selain keselamatan, perlu. Tapi untuk keselamatan, tidak perlu berbuat baik. Terus bagaimana, Pak? Nah, ini yang saya jelaskan. Terakhir, iman yang sejati atau sungguh-sungguh harus diikuti pertobatan dari dosa dan perubahan hidup. Seringkali yang jadi soal ini karena ada ayat lain di Yakobus pasal 2. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya mati. Ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau begitu kan kita selamat harus iman dan perbuatan. No, selamat itu karena iman. Tapi perbuatan itu adalah yang muncul setelah beriman, setelah selamat. Mengapa bisa begitu? Karena begini, kalau kita semua bukan orang beriman, tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Tidak ada. Maka semua orang di luar sana yang tidak percaya Yesus itu tidak ada Roh Kudusnya. Waktu kamu percaya Yesus, kamu diberikan Roh Kudus. Yohanes 7. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
Roh diterima oleh mereka yang percaya. Kalau kamu percaya ada roh, kalau kamu nggak percaya nggak ada roh. Mungkin ada, tapi bukan Roh Kudus, roh lain. Lihat Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, artinya sejak kamu percaya dapat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, yang namanya juga Roh Kudus, maka dia pasti akan melakukan sanctification, pengudusan. Begitu Roh Kudus melakukan pengudusan, maka dari dalam hatimu, dari dalam hidupmu, lalu akan mengeluarkan yang namanya buah roh. Maka Galatia 5, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Sekarang saudara lihat, waktu saudara beriman, lalu diberi Roh Kudus, lalu Roh Kudus menghasilkan buah, lalu muncul perbuatan. Maka perbuatannya di mana? Bukan di sini, tapi di sini. Maka orang Kristen memang harus berbuat baik, tapi perbuatan baiknya bukan syarat keselamatan, tapi akibat dari keselamatan. Saya kasih ilustrasi ya. Coba saudara lihat gambar ini. Orang sakit minum obat, sembuh, lalu bisa olahraga atau bisa kerja. Coba saudara lihat, apa yang menyebabkan orang ini sembuh? Klik di situ. Apa yang menyebabkan dia sembuh? Minum obat atau olahraga? Bukan, ya, bukan olahraga atau bekerja. Salah itu. Yang menyebabkan dia sembuh adalah minum obat. Maka minum obat adalah penyebab kesembuhan. Apa bukti sudah sembuh? Buktinya adalah bisa buat baik. Saya sudah sembuh. Coba jalan dari sini kayak ayam mati. Kayaknya Bapak ini hanya mengaku sembuh, tapi belum sembuh. Nah, sekarang saya hantar ini ke perkara rohani. Orang berdosa, beriman, selamat, lalu taat dan berbuat baik. Apa yang bikin dia selamat? Iman atau taat? Iman. Bukan taat. Taat tidak menyebabkan keselamatan. Yang menyebabkan selamat itu iman. Berarti penyebab selamat adalah iman. Apa bukti sudah selamat? Taat dan berbuat baik. Saya jelaskan ini dalam urutan waktu. Misalnya gini. Ini adalah jalan hidup saudara sebagai orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Waktu kita berbuat dosa, belum percaya Yesus, tidak ada perbuatan baik sama sekali di mata Tuhan. Di mata manusia ada, di mata Tuhan tidak ada. Makanya ayat itu, Roma pasal 3 itu dibilang, tidak ada seorang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka orang yang berdosa itu tidak bisa dipandang Tuhan sebagai orang baik. Nggak ada. Semua orang berdosa, semua orang jahat. Tapi satu titik dalam hidup kita, kita percaya Yesus. Waktu kita percaya Yesus, kita berubah status. Tadinya orang berdosa, sekarang jadi orang benar. Kapan selamatnya? Selamatnya persis waktu kita percaya. Lukas 19 itu ya. Hari ini juga terjadi keselamatan. Jadi selamat itu bukan tunggu mati baru selamat. Selamat itu sejak saudara terima Yesus, saudara sudah selamat. Dapat hidup kekal itu sejak terima Yesus sudah hidup kekal. Nanti hidup kekalnya dijalani sampai saudara mati di dunia ini, sambung setelah kematian. Jadi selamatnya persis hari percaya. Setelah selamat, Roh Kudus diberikan. Kalau Roh Kudus diberikan, lalu muncullah perbuatan baik. Maka perbuatan baiknya setelah selamat atau sebelum selamat? Setelah selamat. Maka perbuatan baik bukan syarat selamat, tapi akibat selamat. Maka kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, hidupmu pasti akan berubah jadi lebih baik. Amin. Kalau kamu mengaku bahwa saya sudah orang beriman, tapi dari tahun 1970 mabuk sampai sekarang gak bertobat-tobat juga, kok gak ada perubahan ya? Mungkin imanmu salah. Karena iman tanpa perbuatan mati. Tapi kalau imanmu benar, hidupmu pasti berubah. Kamu tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Kita bisa jatuh bangun. Tapi kalau ditarik grafiknya, itu ada peningkatan. Itu bukti bahwa iman kita benar. Lihat Sakeus setelah dia beriman. Lukas 19 ayat 8. Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus itu pemungut cukai yang suka ambil uang orang. Tapi setelah terima Yesus, ada perubahan ya. Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Luar biasa. Tapi dia ingat utang-utangnya. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus banyak ambil uang orang. Sejak terima Yesus, dia tetap ingat utangnya. Sekarang banyak orang yang utang. Sejak terima Yesus, dia lupa utangnya. Dia pegang ayat, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan. Ada orang bilang begini, darah Yesus itu membayar seluruh hutang dosa kita, tapi nggak bayar utang uang kita. Utang itu bukan mantan yang harus dilupakan. Yang harus move on dari sana, harus bayar.
Artinya Sakeus itu ada perubahan hidup. Ada lagu tua, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus ku terimalah. Kalau Yesus betul-betul dalam hatimu, hidupmu pasti berubah. Amin. Nah, kalau begitu jangan berbuat baik untuk selamat, nanti gak selamat. Beriman saja. Tapi kalau imanmu benar, perbuatan baikmu pasti akan keluar. Ya, kita bersyukur karena inilah bedanya Kristen dengan agama lain. Semua agama lain itu mendasarkan keselamatan karena perbuatan baik. Saya pernah debat dengan mualaf Insan Mokoginta. Lalu saya tanya, bagaimana keselamatan? Dalam Islam, dia bilang, nanti akan ditimbang. Kalau perbuatan baik kita lebih berat, kita akan masuk surga. Tapi kalau dosa kita lebih berat, kita akan masuk neraka. Lalu saya tanya dia, kalau sama berat, Bapak masuk mana? Dan kalau kita jujur antara perbuatan baik dan perbuatan jahat, mana lebih banyak? Tiap hari jahatnya lebih banyak. Kalau begitu berita buruknya adalah kita pasti akan masuk neraka kalau hitung perbuatan baik dan dosa kita. Tapi Kristen satu-satunya agama yang tidak menyandarkan keselamatan karena perbuatan baik amal salehnya, tapi pada jasa Kristus di atas kayu salib yang membenarkan kita. Itulah sebabnya bagi orang Kristen, Yesus bilang, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya, dan seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti kita orang percaya itu dipegang oleh dua tangan, tangan Yesus dan tangan Bapa. Lalu apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apa yang dapat memisahkanku, ya, dari kasih-Mu Yesus sahabatku? Kalau begitu hanya di dalam Yesus sajalah kita dapat kepastian keselamatan. Jangan cari keselamatan dimanapun. Kalau sudah miliki Kristus sebagai juru selamat, jangan jual Kristus demi apapun, demi laki-laki, demi perempuan, demi harta, demi jabatan. Jangan. Intinya jangan jadi mualaf. Tetap percaya pada Yesus. Amin.